Shalom, selamat hari Minggu madihita, nahi nahulungan ni Tuhatta Yesus Kristus. Taduk mamauliate itu Tuhatta pardinggan basai, ala pangaramotion na dingulutta, sahat tu sadariot di padaw na sasahit siyak kita. Parminggot to sadariot tapatu pado pediganu bagas tabi, alay nang pesongoni, totong mahita marlas ni roha, marsaur doho Tuhattai, atong hohom mahita martangiang di bagasan rohat tabi. Taparadi marohat ta marsardo Tuhani, jumulu mahita martangiang di rohat tabi. Amin, mari dimahita. Di bagasan gowar ni debata ama, dohot gowar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowar ni tod di parbadia, nama no palangi dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jehovah, yang gohalak partigori mangulu do binahen ni parsihohot na marhapur siaon. Ala yang go dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Tangiang mahita, ale debata aman hami, hodo mangurupi hami ujuhu bolus hami parukilan dohot hasusaan. Ukap marohanami, asa terbaik kami makatidakot dohot makamulatehon asin roham dingulu nami. Marhite hata dohot pabahenan nami, patogu mahapursiaon nami, sahat tu ujung dingulu nami. Asa gawe paniak kami di ngulu si saliling-liling na pinaradem di saluhut akana porsea tuho di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sudena tubuh sialan
Kristus goda si bailas di rohatai. Epistel manang patujolo ni Jamita di minggutta sadarion, ima na tersurat di buku Pangukapon Biddupitu, ayat 1 sahat ayat 3. Pangukapon Biddupitu, ayat 1 sahat ayat 3, jaho kami ma di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus di dogma songonon na tersurati. Dung salpui huida ma opat suru-suruat jongjong di naopat desa ni tanui, akan maniup na opat alogo ni tanui, asa unang mangobus alogo di tano, nang di laut, nang tusadahau pe. Dungui huida ma suru-suruan na asing hehesian habitcaran ni mata ni ari, na maniup sahap ni debata na mangulu, jadi balga ma suara na majauhon dopak suru-suruan na opati, akan ang majalo sahala mangago tano dohot laut. Ninna ma, unang ma agohamu tano ng laut ng akahaw. Paima husahapi hami akan naposo ni Tuhata di buhina si dabe. Ido sahat na. Martua do akan nau bege hata ni debata. Jala nau piopsa. Amin. Hita akan nahinahulungan ni Tuhata Yesus Kristus. Di bagasan serep dohot uduk ni roha. Tasol-solo jala tatopoti madosa dohot pangalau siot tadi jolo ni Tuhata. Kohom mahita sang mabas. Amin martangi yang mahita. Ale amanami parholong roha, rodo hami marsoba tu adupanmu. Manopoti jala manol soli sude dosa dohot pangalau sion nami. Asi maroham di hami, sesama sude najat dohot dosa nahu baik kami di julum. Alani holong ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, namate humokop kami. Amin baga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosata. Bucat pe akaduluk, jala humutal akarobian, alay anggo asi-asikku na soto pamucat siyako, jala padan hadameyokku, na soto pahumordit, ninna jahuba si asi iho, hasangapon madidebata na digijang. Amen.
Sangihom ma sikat ni batik di bagasan mingguta sadarion imanata surat di surat Rom bidualu ayat 10 tulu. Surat Rom bidualu ayat 10 tulu. Ai molo marguru tu daging hamu marparange mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parulaun ni pamatang marhite-hite todii mangolu mahamu. Alai molo marguru tu daging kamu marparange mate mahamu. Alai molo di pamate hamu parulaun ni pamatang marhite-hite todii mangolu mahamu. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita tutu hatta debata. Ale Tuhan debata sai pargugoy mahami mangulahon na hobar tu hatami. Amin. Tahatidakkon ma hapursiaw tay, songon na hinatidakkon ni dongat ta sa hapursiaw di sa dok portibion rapmado maita. Aw porsea di debata Jahoba ido ama pargogo na suhatudusan na manopalangi dohot tano. Aw porsea di Jesus Kristus anak di bata Jahoba na sasadai imana tinubuhan ni si Maria nagabigabian siya tod di parbadia at dorang sohabubuhan. Ido tuhatta na manaod na birnit di panguhuman ni Silatus na matitarpasal do iba na dihaw pinorsilang. Jala tuat-tua duruturo dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul ni siyabun de bata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani. Disima iba na pamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohok na mate. Aw porsea titod di parbadia cala adong sada huria na badia. Huria hatopan yala Kristen na kada badia. Dohok dihasesaan ni dosa. Dohok dihatai na madok. Mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabigi matiting na masa di tonga-tonga ni huriata. Kita mendengarkan warta jemaat pada minggu hari ini, minggu kedua setelah Trinitatis 21 Juni 2020 yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat anggota jemaat yang berulang tahun pada tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 21 Juni 2020, yaitu yang pertama Amang Tony Hutagalung 16 Juni 2020 berusia 51 tahun. Yang kedua Inang Saulina Boru Sirait 17 Juni 2020 berusia 53 tahun. Yang ketiga, Inang Siti Mawar Boru Hutapea 18 Juni 2020 berusia 57 tahun. Yang keempat, Inang Nurita Handayani Boru Nebaho 18 Juni 2020 berusia 33 tahun. Yang kelima, Inang Junior Boru Simanjunta 19 Juni 2020 berusia 52 tahun. Demikianlah warta jemaat yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Selamat beribadah kepada kita semua. Shalom dan selamat hari Minggu. Puji-pujian hasangapun bagi Tuhan sebahun rohanami Tuhan kabulai badiai alania sidotoro mirohami oleh Tuhan terbaik kami menghai pason marlang siroha satu hari nabi badian mi
Nang pele Tuhan di situasi namasa dari dopan namen wangon le Tuhan di Portibion. Hingga namasa le Tuhan kopi sapulusia le Tuhan di Portibion. Asa homa toktonga le Tuhan apa sohoni saluhut le Tuhan sa tonga nami. Asa bui hame le Tuhan rak marku marsaor doho to le Tuhan. Doho dongan nami le Tuhan saha perseaon marku di bagas joromi. Asiro hame le Tuhan nang kadongan nami na subui du perak ngaing hame rak marku di bagas joromi le Tuhan. Uka maroharo pikiran nami saluhuna. Nang pe di jabu-jabu hamile Tuhan patupahon le Tuhan kebaktian nami masing-masing. Asa homa totongan le Tuhan nama masing-masing saluhuna. Ima kaibadah na metian le Tuhan. Asa gabila marsang magwar mo na marmule di tonga-tonga nami le Tuhan. Asiru hamile Tuhan pasu-pasu mahami saluhuna jemaat mo gagapi patumbak. Asa totongan le Tuhan di bagas sa sonang ni roha. Di bagas sa lasiroha hamile Tuhan saluhuna dinalaw mamolus. Akasi buluson nabi di pe 7 bulan narion. Asiru hamele Tuhan, karlumong bimala Tuhan di bawah kami maka dongan namin na di bagasan para sahiton. Asa homa toktongan le Tuhan na mamasu-masu nasida. Maboloko na kasahi sa pamatang ni nasida le Tuhan. Asa boyo nasida le Tuhan marahi pason. Dinalaho madala ni ngulu-ngulu dari pele Tuhan 7 bulan narion. Soksongan le Tuhan nakadongan namin na marsitaoron. Asa ototong ale Tuhan na madungani na sida na mga puli na sida ale Tuhan. Asa ototong margugo na sida tarapo na sida ale Tuhan. Tarlumobi male Tuhan paingon na sida lao pazonoko diri na sida to adopamu na bedie. Nang pele Tuhan na kadungan namin na marulang tahon ale Tuhan. Asa ototong ale Tuhan na mga lehon gadyang niumur. Doho tele Tuhan na kapacarian na tamale Tuhan to na sida. Asa totong lehon na mutong hahipason di na sida le Tuhan. Asa mahahipason na sida le Tuhan 7 bulan narion. Dinalang mangula ko ulang na le Tuhan. Tarlumobi ma dinalang mambimbing. Aka rumah tangga na sida ganun. Mauliati mariwale Tuhan na kaya nakon nami pe upasahat kami matuho. Asa ho totong le Tuhan na madungani na sida. Dinalang madala ni ngulu-ngulu na le Tuhan. Ajari na sida le Tuhan, pasu-pasu na sida le Tuhan, di dia pinasida mga laka. Asangge le Tuhan, jol mana hasia na sida di jolo namin, tarlumo bimanang di jolom. Pasu-pasu mahal le Tuhan salhu na le Tuhan ruas ni huriam, di kape patubak. Asa totong le Tuhan di bagas sa sunang roha, hamil le Tuhan di nalang mamulus, at kasida na namin le Tuhan tujulan narion. Mauliati mariwan le Tuhan, payas mahamil le Tuhan, jumulus yan na dosaw namin. Asa tamahami, kakani pasu-pasum. Mariti-iti Tuhan Yesus Kristus amin martayang Tuhan. Amin. Yesus lehon adorangan epistaran mengatur si hatami lehon madana marlina doa-doa naum matadalanmi asal Aradopo mohimi mardalan kami pasani gong kami ton nililami. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sengaja khotbah ini kami sampaikan dalam bahasa Indonesia supaya kita semua boleh mengerti, mulai dari orang tua, remaja pemuda dan anak-anak sekolah minggu mengerti kan panggilan Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan. Hari ini kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13, inilah firman Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel,
Dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7, haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu, janganlah kau tuai. Dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya panggilan untuk merawat ciptaan Tuhan sudah terdengar dari dulu, mulai dari pemerintah maupun dari gereja. Namun belakangan ini suara itu semakin nyaring disuarakan, memanggil semua orang agar benar-benar semakin peduli akan kelestarian alam ciptaan Tuhan. Hal ini bermula dari semakin banyaknya kerusakan alam. Mulai dari gunung yang gundul, hutan-hutan yang ditebang, dan habisnya kayu yang ada di hutan yang akhirnya mengakibatkan banjir, bandang, longsor, dan juga terjadinya tanah atau kekeringan. Selain itu juga secara global terjadi pemanasan di dalam dunia ini dan volume air semakin lama semakin berkurang. Sementara di daerah yang lain sudah banyak manusia yang mati karena kepanasan dan kekurangan air. Semua itu terjadi akibat adanya manusia yang tamak, rakus. Manusia dapat beroleh keuntungan dari apa yang dilakukannya, tapi tidak akan mengembalikan apa yang sudah ada sebelumnya dengan indah. Misalnya, manusia dapat beroleh keuntungan dari kayu yang ditebangnya, tapi tidak akan mengembalikan keindahan daripada hutan di mana kayunya sudah ditebang. Muncul pertanyaan, kapankah semua ini akan berakhir? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita baca ayat firman Tuhan hari ini, jika jelas sekali kita akan melihat bagaimana Allah mengingatkan bangsanya melalui Musa agar melestarikan semua ciptaan Tuhan. Salah satu jalan untuk merawat ciptaan itu adalah melalui khotbah hari ini. Saudara-saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop khotbah saat ini Tuhan mengatakan bahwa tanah yang akan dimasuki oleh Israel harus dikelola oleh bangsa Israel dengan baik. Maksudnya di sini tanah itu adalah
tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Mereka harus mengelola tanah itu dengan baik. Mereka harus menanami dan mengambil hasil dari tanah tersebut. Tetapi yang menarik, Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengelola atau mengusahakan tanah itu secara terus-menerus. Harus ada waktunya mereka mengelola tanah tersebut, tetapi ada juga waktunya mereka harus mengistirahatkan tanah tersebut. 6 tahun lamanya mereka mengambil hasil dari tanah yang mereka kelola. Tetapi tahun ke-7 menjadi tahun Sabat, di mana tanah harus diistirahatkan. Tanah ke-7 dikenal sebagai tahun istirahat. Bangsa Israel harus mengistirahatkan tanah yang mereka kerjakan. Selama setahun mereka membiarkan tanah tersebut dan tidak menanaminya. Selanjutnya, di samping tahun Sabat, bangsa Israel juga mengenal tahun Yobel. Tahun Yobel jatuh berdasarkan perhitungan 7 kali tahun Sabat. Tahun Yobel dikenal juga sebagai tahun pembebasan, tahun yang penuh sukacita, yang oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Istilah Yobel berasal dari bahasa Yobel yang berarti domba jantan. Hal ini berhubungan dengan penggunaan tanduk domba jantan sebagai bahan untuk membuat sangkakala yang biasa dibunyikan, menandakan tahun itu adalah tahun Yobel. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tahun Sabat dan tahun Yobel, tanah yang biasa mereka kerjakan akan diistirahatkan. Tanah tidak digarap, anggur tidak dirantingi, sehingga mereka akan memakan hasil dari tanah yang tidak ditabur dan tidak ditanam. Dan siapapun berhak mengambil hasil dari tanah yang diistirahatkan tersebut, termasuk para budak atau para pendatang. Siapapun berhak mengambil hasil dari tumbuhan yang ada di tanah tersebut tanpa takut ada yang marah atau keberatan. Tanah dibebaskan dari beban yang digarap dan ditabur benih. Bangsa Israel hanya boleh menikmati hasil tumbuhan yang keluar secara alami tanpa proses pengerjaan tanah. Yang menarik dari tahun Yobel adalah semua orang harus pulang kembali pada tanah mereka. Sebab tahun itu merupakan tahun pembebasan. Artinya para pekerja atau para budak yang selama ini terikat pada tuannya, mereka mendapatkan kebebasan untuk kembali ke kampung halaman atau keluarganya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan perikop khotbah saat ini, ada beberapa hal yang patut kita renungkan bersama untuk dapat diterapkan dalam kehidupan kita, yaitu 1. Adanya pengaturan tahun Sabat maupun tahun Yobel menyadarkan sekaligus mengingatkan kita bahwa alam semesta perlu dikelola secara bertanggung jawab. Meskipun manusia diberikan kuasa untuk menjaga, merawat, mengusahakan alam semesta ciptaan Tuhan ini, itu bukan berarti manusia sewenang-wenang dan semena-mena terhadap ciptaan Tuhan. Manusia patut tidak hanya memikirkan hasil dari alam yang dieksplorasi, dikelola, tetapi manusia perlu memberi perhatian akan keberlangsungan alam tersebut. Terkadang oleh karena hanya memikirkan materi atau uang ataupun keuntungan, maka manusia itu merusak alam, merusak ciptaan Tuhan. Akibatnya ciptaan atau alam itu pun menjadi masalah kepada manusia itu sendiri. Yang kedua, pengaturan tahun Sabat dan tahun Yobel juga mengingatkan bahwa kehidupan manusia tidak hanya untuk bekerja. Ada waktunya kita bekerja, tetapi ada juga waktunya kita beristirahat. Kita beristirahat untuk memperoleh kekuatan rohani yang baru dari Tuhan melalui persekutuan dengannya. Terkadang oleh karena kesibukan dalam pekerjaan, kita melupakan keluarga dan persekutuan dengan Tuhan. Keadaan seperti ini, ketika dunia bergumul dengan pandemi corona, kita diingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita untuk senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini. Engkau mengingatkan kami bahwa dunia ini Engkau berikan bagi kami untuk kami kuasai dan pelihara. Tuhan berikan kepada kami tanah untuk kami kelola dengan baik. Tapi tidak kami lakukan Tuhan seterus-seterusnya.
atau dengan secara terus-menerus kami mengelola ciptaan Tuhan ini tanpa pernah memikirkan untuk keberlangsungannya pada waktu-waktu yang akan datang. Firman mengingatkan kami supaya kami mengistirahatkan diri kami, pekerjaan kami, juga tanah yang Tuhan berikan kepada kami, supaya jalan bagi kami untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dalam kehidupan kami, untuk mengistirahatkan pekerjaan kami, mengistirahatkan tanah yang kami kerjakan, supaya tanah itu, pekerjaan kami boleh segar kembali untuk waktu-waktu yang akan datang dan boleh memberikan kehidupan bagi kami. Tuhan, ajarkan kami untuk boleh memakai apa yang ada pada kami, untuk merawat alam semesta ciptaan Tuhan ini melalui tindakan yang terkecil pun Tuhan, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui terawatnya ciptaan Tuhan ini melalui apa yang kami kerjakan. Tuhan kami dalam Yesus Kristus, ajari kami Tuhan untuk tidak serakah, ajari kami untuk mampu bersyukur, ajari kami Tuhan untuk kami boleh memakai apa yang ada kami dengan baik, sehingga kami benar-benar menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, menjadi pribadi yang benar-benar boleh mengelola apa yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami dan juga untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ampuni kami akan dosa kami, sehingga kami benar-benar layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan layak disebut sebagai anak-anak kekasih-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Tani debata dinalaho pabor haton hita pasahaton pilihan. Tuadu pandana badiai ima natar surat di Pesalmin bidu 50 ayat 20 Manang ise na mamilihon hamaw liateon, ido na pasanga pau. Jala mabahel lapang, asa hupatuduhod di ibana hatuaon ni debata. Amen, tapasahat ma piliata. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tapasahat mapilian naung tapapungon tuadu pandi debata martangiang mahita. Ali debata amanami na maringanan di banua gidjang, uparhatopot hami do nasian hodo haroroan ni saluhut akapasu-pasu na maulihutus. Husabahok kami madison pilihan nami tuho, calo jala pasu-pasu mapilihan namion, asa ho pakihami laho manukuli ulaw ni panidangion, parsaurat dohot pakubasiot di huriam.
pakai mangulu nami gabi pilihan na hinalomohon ni roham, asa parsidot tabi sa luhuk na parohna rajaunmu, holong dohok dami di sadok portibion, buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam girgir hami madok mauliate tuho, di bagasan guar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saita endehon mahasalapon di debatata jalanata saita bedehon Tuhan lima beleana totong mengga Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomon roham di banua tungaun songon na di banua gijang, lehon madihami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu hami, unang hami tu gihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamuma pasu-pasu siat tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakkon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasorhon madamena tutod di munabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhukna. Totong madihita saluhukna mang inang dohot sudi akai anakon nami asa tapuji tapasangap warni Tuhani di tonga-tongani minggut ta do partangiangat tuari ari neneng ro asa disarihong ngoluta dilehon akan arikoti jadi di pasu-pasu hita mangula ragam dia kaulata na meragami. Horas madihita saluhukna. Jala selamat hari Minggu ma. Amin.